Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kisah di balik perjalanan Jawa Timur, Sumatera Utara. Shalom saudaraku, hari ini saya berada di kawasan wisata rohani Salib Kasih Tarutu. Ini adalah patung dari Benson, seorang hamba Tuhan misionaris dari Jerman. Dia datang di tengah-tengah suku Batak dan melalui pelayanannya banyak orang Batak dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Motonya adalah, ya Tuhan, hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan. Untuk mengenal Nommensen lebih lagi, kita akan mendengarkan penjelasan dari dosen sejarah gereja, yaitu Ibu Melda. Saya tahu kan dia pertama dari sana itu ke Padang. Ke Padang karena itu pelabuhan. Lalu kemudian dari Padang dia bertolak ke Barus karena memang dulu Barus itu pelabuhan yang besar. Jadi besar suara. Di Barus. Lalu kemudian dari Barus dia pertama itu ke Tuka sebenarnya, karena Tuka berbatasan dengan Barus. Jadi ke Tuka. Di situ kan kampungnya Marga Marpaung. Rajanya itu Raja Marpaung. Tapi orang Tuka menolak. Nah, jadi menolak mereka karena mungkin ya dilihat seperti Belanda ya, seperti penjajah. Nah, waktu itu dia ditangkap, diikat, lalu kemudian dia mau dibunuh di Tuka. Nah, ini saya dapat dari hamba Tuhan yang melayani di HKBP Tuka. Memang ada banyak keluarga waktu buat KKR di beberapa tempat di Tuka dan Pakat waktu itu. Jadi setelah dia mau diikat, mau dibunuh, ternyata hujan deras datang, lalu petir menggelegar, lalu mereka ketakutan. Nah, mereka semua ketakutan saking derasnya hujan, akhirnya Nommensen bisa lepas. Nah, lalu dia berjalan lagi, dia naik ke Bukit Lease. Lalu dari Bukit Lease dia balik lagi ke Barus. Nah, dari Barus dia memutar, akhirnya lewat Sibolga. Lalu via Sibolga dia datang ke Rurasilindung. Nah, awalnya ditolak, tapi akhirnya Raja Pasundan Tobing yang menerima dia. Nah, akhirnya adalah yang namanya Huta Damai ya. Nah, itulah HKBP Said Nur Huta yang dulu dikenal dengan Huta Kampung Damai. Nah, itulah memang komunitas pertama, termasuk itu semuanya adalah kampung yang rajanya adalah Pasundan Tobing. Nah, dari situ akhirnya menyebar dengan pendekatan yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan orang Batak. Ya, jadi dia membawa budaya yang kemudian Injil masuk, lalu kemudian akhirnya HKBP dikenal. Saudara, itulah sekilas cerita bagaimana pada akhirnya Nommensen berhasil memberitakan terang kasih Tuhan kepada suku bangsa yang tinggal dalam kegelapan, yaitu suku Batak yang pada masa itu begitu kental dengan penyembahan berhala. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15 mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, Nommensen tidak pernah berhenti sekalipun ditolak. Dia tidak pernah malu untuk memberitakan perkataan kebenaran, yaitu Injil kasih karunia Tuhan. Sehingga pada akhirnya suku Batak boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Saya dan saudara memiliki tugas yang sama sebagai pemberita Injil kasih karunia kepada orang-orang di sekitar kita. Mari bersama-sama kita berusaha untuk melakukan tugas kita supaya suatu saat kala kita dapat mempertanggungjawabkannya
di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kembali kami diingatkan agar kami mengusahakan supaya kami layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja Injil yang tidak usah malu, karena kami telah berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kami telah melakukan tugas kami sebagai pemberita Injil, membawa terang kasih Tuhan kepada orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Terus berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama berusaha agar kita layak di hadapan Tuhan sebagai pekerja yang tidak usah malu. Tuhan Yesus memberkati.